Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya terasa begitu-begitu saja? Bangun pagi, bekerja, lelah, lalu mengulang hal yang sama keesokan harinya. Sementara di luar sana, ada orang-orang yang tampak santai, tapi justru memiliki penghasilan yang terus mengalir. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan juga karena mereka punya modal besar, tapi karena mereka tahu satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Mereka memilih peluang yang tepat, di waktu yang tepat. Dan salah satu peluang itu seringkali justru datang dari hal yang dianggap sepele, hal yang sering dilewatkan, hal yang bahkan jarang dianggap sebagai bisnis serius, seperti budidaya angsa. Ya, mungkin saat pertama kali mendengar ini, kamu akan berpikir, memangnya angsa bisa jadi bisnis besar? Bukannya itu cuma hewan peliharaan biasa? Justru disitulah kesalahan terbesar banyak orang. Mereka menilai peluang hanya dari apa yang terlihat di permukaan, bukan dari potensi yang tersembunyi di dalamnya. Padahal, banyak usaha besar hari ini berawal dari sesuatu yang dulu diremehkan. Dan budidaya angsa adalah salah satu peluang yang diam-diam berkembang, tanpa banyak pesaing, tapi memiliki potensi keuntungan yang nyata. Yang lebih menarik lagi, usaha ini tidak membutuhkan modal besar, tidak membutuhkan teknologi rumit, dan bahkan bisa dimulai dari halaman rumah sendiri. Namun sayangnya, informasi tentang potensi ini tidak banyak dibahas, tidak viral, tidak ramai diperbincangkan. Akibatnya, banyak pemula melewatkan peluang emas ini, tanpa pernah benar-benar memahaminya. Di video ini, kita akan membongkar satu persatu rahasia budidaya angsa yang jarang diketahui. Mulai dari alasan kenapa usaha ini bisa sangat menguntungkan, hingga strategi sederhana yang bisa langsung kamu terapkan, bahkan sebagai pemula. Karena bisa jadi, setelah kamu memahami ini semua, cara pandangmu terhadap peluang usaha akan berubah selamanya. Di dunia bisnis, ada satu prinsip sederhana yang sering diabaikan. Semakin sedikit pesaing, semakin besar peluangmu untuk menang. Tapi anehnya, kebanyakan orang justru memilih masuk ke bisnis yang sudah penuh sesak. Bisnis yang ramai, tapi penuh persaingan, dan margin keuntungan yang semakin tipis. Contohnya, ayam potong, ternak lele, atau usaha kuliner yang hampir ada di setiap sudut jalan. Bukan berarti itu jelek, tapi realitanya, kamu harus bersaing lebih keras hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Sekarang bandingkan dengan budidaya angsa. Berapa banyak orang di sekitarmu yang benar-benar serius menjalankan usaha ini? Hampir tidak ada. Inilah yang disebut sebagai pasar tersembunyi. Pasar yang tidak ramai, tapi justru menyimpan peluang besar. Karena ketika permintaan ada, tapi penawaran masih sedikit, harga cenderung stabil, bahkan bisa lebih tinggi. Dan itu sudah terjadi pada angsa. Daging angsa di beberapa daerah memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding ayam. Telurnya lebih besar, lebih unik, dan punya pasar tersendiri. Belum lagi anakan angsa yang sering dicari oleh peternak pemula. Artinya, satu jenis ternak bisa menghasilkan 3 sumber pendapatan sekaligus. Dari daging, dari telur, dan dari anakan. Ini bukan sekedar usaha. Ini adalah sistem penghasilan yang bisa berkembang. Namun, bukan hanya soal pasar. Yang membuat angsa benar-benar berbeda adalah karakteristiknya sebagai hewan ternak. Angsa jauh lebih mandiri dibanding ayam. Mereka bisa mencari makan sendiri jika dilepas di area tertentu. Mereka tidak terlalu bergantung pada pakan pabrik. Dan yang paling penting, mereka memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat. Artinya, risiko kematian jauh lebih rendah. Dan dalam dunia peternakan, risiko rendah adalah kunci keuntungan jangka panjang. Jadi ketika orang lain sibuk mengatasi kerugian karena penyakit ternak, kamu bisa fokus ada pertumbuhan dan keuntungan. Inilah alasan kenapa budidaya angsa bukan hanya peluang biasa,
tapi peluang emas yang selama ini tersembunyi di depan mata. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menentukan dalam sebuah usaha. Uang. Lebih tepatnya, bagaimana caranya agar uang yang keluar sedikit, tapi uang yang masuk bisa maksimal. Disinilah banyak usaha ternak gagal. Bukan karena tidak laku, tapi karena biaya operasional terlalu besar. Pakan mahal, perawatan tinggi, resiko penyakit besar. Akhirnya, keuntungan habis sebelum sempat dirasakan. Tapi di budidaya angsa, ceritanya berbeda. Ada satu rahasia yang jarang disadari. Angsa adalah salah satu ternak paling hemat biaya pakan. Kenapa? Karena secara alami, angsa adalah pemakan hijauan. Rumput, daun, tanaman liar, semua itu adalah makanan alami mereka. Artinya, kamu tidak harus selalu membeli pakan pabrik yang mahal. Bahkan dalam banyak kasus, peternak hanya perlu menyediakan tambahan pakan seadanya, karena sebagian besar kebutuhan sudah dipenuhi dari alam. Bayangkan perbedaannya. Saat peternak lain mengeluarkan biaya besar setiap hari untuk pakan, kamu bisa menekan biaya itu hingga setengah, atau bahkan lebih rendah. Dan disinilah keuntungan mulai terbentuk. Karena dalam bisnis, selisih kecil dalam biaya bisa menjadi keuntungan besar dalam jangka panjang. Belum lagi dari sisi perawatan. Angsa tidak memerlukan kandang yang rumit, tidak perlu sistem pemanas khusus, dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan cuaca. Semua ini berarti satu hal. Modal awal bisa jauh lebih ringan. Dan ini kabar baik untuk pemula. Karena kamu tidak perlu menunggu punya uang banyak untuk memulai. Cukup dengan lahan sederhana, niat belajar, dan strategi yang tepat, kamu sudah bisa memulai langkah pertama. Dan yang lebih penting lagi, setiap rupiah yang kamu hemat di awal akan mempercepat titik balik keuntunganmu. Jadi, jika ada yang bilang usaha ternak itu mahal dan penuh resiko, mungkin mereka belum benar-benar memahami bagaimana cara kerja budidaya angsa. Karena di balik kesederhanaannya, tersimpan sistem yang efisien, stabil, dan sangat berpotensi menghasilkan. Banyak orang menunda memulai usaha bukan karena tidak punya peluang, tapi karena satu hal sederhana. Mereka merasa belum siap, belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan, dan takut jika gagal di tengah jalan. Padahal kenyataannya, tidak ada satupun pengusaha sukses yang benar-benar siap di awal. Mereka belajar justru dari proses. Dan hal yang sama berlaku dalam budidaya angsa. Kamu tidak perlu menjadi ahli. Kamu tidak perlu tahu segalanya. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk memulai dengan langkah kecil. Bayangkan ini, kamu memulai hanya dengan 3 hingga 5 ekor angsa. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk belajar. Di tahap ini, tujuanmu bukan langsung untung besar, tapi memahami pola. Bagaimana cara angsa makan, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana pertumbuhan mereka dari hari ke hari. Karena dari pengamatan sederhana inilah, kamu akan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh teori apapun. Selanjutnya, soal bibit. Ini adalah langkah penting yang sering dianggap sepele. Banyak pemula tergiur harga murah, tanpa memperhatikan kualitas. Padahal, bibit adalah fondasi. Jika kamu memulai dengan bibit yang sehat, aktif dan berasal dari indukan yang baik, maka peluang keberhasilanmu meningkat drastis. Sebaliknya, jika salah memilih bibit, kamu akan menghadapi masalah sejak awal. Jadi jangan buru-buru, pelajari, amati, dan pilih dengan bijak. Kemudian soal kandang. Berita baiknya, angsa tidak membutuhkan kandang mewah. Cukup area sederhana yang aman, tidak becek dan memiliki akses ke air. Bahkan jika kamu memiliki halaman rumah, itu sudah lebih dari cukup untuk memulai. Yang penting bukan besar atau kecilnya tempat, tapi bagaimana kamu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ternakmu. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka berpikir harus menunggu sempurna dulu, baru berani memulai. Padahal,
Kesuksesan justru dimulai dari kondisi yang sederhana. Mulai kecil, belajar cepat, dan berkembang secara bertahap. Karena dalam perjalanan ini, yang terpenting bukan seberapa cepat kamu mulai besar, tapi seberapa konsisten kamu terus berjalan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering dihindari, tapi justru sangat penting untuk kamu pahami. Kesalahan. Karena dalam setiap usaha, bukan hanya strategi yang menentukan keberhasilan, tapi juga kemampuan untuk menghindari kesalahan yang sama. Dan dalam budidaya angsa, ada beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula tanpa mereka sadari. Kesalahan pertama, terlalu fokus pada hasil cepat. Banyak orang ingin langsung untung besar. Baru mulai, sudah berharap panen besar. Baru beli beberapa ekor, sudah menghitung keuntungan. Padahal, usaha ini membutuhkan proses. Angsa butuh waktu untuk tumbuh, butuh waktu untuk berkembang biak. Jika kamu terburu-buru, kamu akan mudah kecewa dan akhirnya menyerah. Kesalahan kedua, mengabaikan kualitas pakan meskipun murah. Memang benar, angsa bisa makan apa saja, tapi bukan berarti kamu bisa sembarangan memberi pakan. Pakan yang tidak seimbang akan mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan hasil akhirnya. Ingat, hemat itu penting, tapi tetap harus cerdas. Kesalahan ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Banyak yang berpikir, angsa kan kuat, tidak mudah sakit. Memang benar, tapi bukan berarti kebersihan bisa diabaikan. Lingkungan yang kotor, air yang tercemar, dan kandang yang lembab tetap bisa menjadi sumber masalah. Dan ketika masalah muncul, biaya yang kamu keluarkan justru bisa jauh lebih besar. Kesalahan berikutnya, yang paling berbahaya, adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Banyak pemula memulai tanpa arah, tidak tahu ingin fokus ke daging, telur, atau pembibitan. Akibatnya, usaha berjalan tanpa strategi. Padahal setiap tujuan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan tanpa arah yang jelas, kamu hanya akan berjalan tanpa benar-benar berkembang. Jadi sebelum kamu melangkah lebih jauh, pastikan kamu sudah memahami ini. Kesuksesan bukan hanya tentang melakukan hal yang benar, tapi juga tentang menghindari hal yang salah sejak awal. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagaimana caranya dari beberapa ekor angsa bisa berkembang menjadi sumber penghasilan yang stabil, bahkan berkelanjutan. Karena inilah tujuan sebenarnya. Bukan sekedar beternak, tapi membangun aset yang menghasilkan. Langkah pertama adalah memahami satu prinsip penting. Jangan hanya menjual, tapi kembangkan. Banyak pemula langsung menjual semua hasilnya. Begitu ada yang bisa dijual, langsung dilepas. Padahal, jika kamu ingin berkembang, sebagian harus kamu tahan untuk memperbesar populasi. Inilah yang membedakan antara peternak biasa dan mereka yang benar-benar membangun bisnis. Langkah kedua, manfaatkan siklus alami angsa. Angsa berkembang biak secara bertahap tapi stabil. Jika kamu mengelola dengan baik, setiap periode akan menghasilkan anakan baru. Dan dari sinilah, roda usaha mulai berputar. Bayangkan ini, dari 5 ekor menjadi 10, dari 10 menjadi 20, dan terus berkembang. Tanpa kamu sadari, asetmu bertambah, tanpa harus selalu menambah modal dari luar. Langkah ketiga, mulai membangun pasar bahkan sejak awal. Jangan menunggu banyak dulu, baru mencari pembeli. Justru, bangun koneksi dari sekarang. Kenalkan ke tetangga, jual ke lingkungan sekitar atau manfaatkan media sosial sederhana. Karena dalam bisnis, yang paling sulit bukan produksi, tapi pemasaran. Dan mereka yang memulai lebih awal akan selalu selangkah lebih unggul. Langkah terakhir, yang sering dilupakan, adalah konsistensi. Tidak ada usaha yang langsung besar dalam semalam. Semua butuh waktu. Tapi bagi mereka yang sabar, yang terus belajar dan tidak berhenti di tengah jalan, hasilnya akan jauh berbeda. Karena suatu hari nanti, yang kamu mulai dari kecil akan berubah menjadi sesuatu yang besar.
Bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu tidak menyerah saat prosesnya masih kecil. Setelah kamu memulai, setelah kamu belajar dari proses, dan mulai memahami pola, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya berkembang lebih cepat tanpa harus mengambil resiko besar? Karena di titik ini, banyak orang mulai ragu, takut gagal, takut salah langkah, dan akhirnya memilih diam di tempat. Padahal, dalam dunia usaha, diam terlalu lama justru bisa menjadi kerugian. Maka kamu perlu strategi, bukan sekedar bekerja keras, tapi bekerja dengan arah yang jelas. Strategi pertama, fokus pada kualitas, bukan sekedar jumlah. Banyak pemula berpikir, kalau ternak saya banyak, pasti untungnya besar. Belum tentu, karena jika jumlah banyak tapi kualitas rendah, yang terjadi justru kerugian. Angsa yang sehat, tumbuh cepat dan produktif, akan jauh lebih menguntungkan daripada banyak tapi bermasalah. Jadi sebelum menambah jumlah, pastikan kualitas ternakmu benar-benar terjaga. Strategi kedua, mulai mencatat semua aktivitas usahamu. Ini terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Catat berapa biaya pakan, catat pertumbuhan angsa, catat hasil penjualan. Karena dari catatan inilah, kamu bisa melihat mana yang menguntungkan dan mana yang harus diperbaiki. Tanpa data, kamu hanya menebak-nebak, dan bisnis yang berjalan dengan tebakan jarang bertahan lama. Strategi ketiga, jangan berjalan sendiri. Banyak pemula merasa harus melakukan semuanya sendiri. Padahal, belajar dari orang lain bisa mempercepat perjalananmu. Cari komunitas peternak, tanya pengalaman mereka, ambil pelajaran dari kesalahan orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri. Karena kadang, satu informasi sederhana bisa menyelamatkanmu dari kerugian besar. Dan strategi terakhir, yang paling penting, mulai berpikir seperti pebisnis, bukan sekedar peternak. Peternak hanya fokus pada memelihara, tapi pebisnis fokus pada bagaimana menghasilkan. Mulai pikirkan, bagaimana meningkatkan nilai jual, bagaimana memperluas pasar, bagaimana membuat usahamu berbeda dari yang lain. Karena saat pola pikirmu berubah, cara kamu menjalankan usaha juga akan ikut berubah. Dan disitulah pertumbuhan sebenarnya dimulai. Setiap usaha besar selalu memiliki awal yang kecil. Dan seringkali awal itu terlihat biasa saja. Tidak meyakinkan, tidak spektakuler, bahkan kadang diragukan oleh orang sekitar. Mungkin kamu juga akan mengalaminya. Saat kamu mulai budidaya angsa, orang lain mungkin tidak melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Mereka meremehkan, mereka menganggap ini hanya usaha kecil, tapi mereka tidak tahu bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil sedang membangun sesuatu yang besar. Di titik ini, yang kamu butuhkan bukan hanya strategi, tapi juga mental yang kuat. Karena perjalanan usaha tidak selalu mulus. Akan ada tantangan, akan ada kegagalan kecil, dan mungkin ada momen di mana kamu ingin berhenti. Tapi disinilah perbedaannya. Orang yang berhasil bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tetap berjalan meskipun pernah jatuh. Bayangkan, beberapa bulan ke depan, angsa yang dulu hanya beberapa ekor sudah berkembang menjadi puluhan. Yang dulu hanya coba-coba, sekarang mulai menghasilkan. Dan yang dulu diragukan, perlahan mulai terlihat hasilnya. Bukan karena keajaiban, tapi karena kamu bertahan saat orang lain menyerah. Dan yang lebih penting lagi, usaha ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kebebasan. Kebebasan dari tekanan finansial, kebebasan untuk mengatur waktu sendiri, dan kebebasan untuk membangun sesuatu yang benar-benar milikmu. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya penghasilan, tapi kehidupan yang lebih tenang dan terarah.
Sekarang, kamu sudah tahu semuanya. Bukan hanya tentang cara budidaya angsa, tapi tentang peluang yang selama ini tersembunyi. Peluang yang tidak banyak dibicarakan. Peluang yang tidak ramai, tapi nyata. Dan sekarang, semua kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apakah kamu akan memanfaatkannya atau membiarkannya lewat begitu saja? Karena dalam hidup, peluang tidak selalu datang dua kali. Kadang, ia datang dalam bentuk yang sederhana, tidak mencolok, tidak meyakinkan. Tapi bagi mereka yang peka, itulah awal dari perubahan besar. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak harus menunggu sempurna untuk memulai. Kamu tidak harus punya segalanya. Yang kamu butuhkan hanyalah satu langkah kecil yang benar-benar kamu lakukan. Mungkin hari ini kamu masih ragu. Itu wajar. Tapi jangan biarkan keraguan itu menghentikan langkahmu. Karena bisa jadi, keputusan kecil yang kamu ambil hari ini akan menjadi cerita besar di masa depan. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari satu hal, bahwa semua ini berawal dari keberanian sederhana untuk mencoba.